Puji nama Tuhan, sore hari ini kita memperingati Jumat Agung di mana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Biarlah kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh berterima kasih karena pengorbanannya telah menebus dosa kita dan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Untuk doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu yang diselamatkan Tuhan Yesus, kita satu hati untuk mulai ibadah Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, yang keberadaanmu adalah kemuliaan di atas segala di bumi dan di langit. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, pelita bagi hidup kami. Pada sore hari ini, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, para pelaku firman Tuhan, bersatu hati ingin memuji nama Tuhan, menyembah mengagungkan karya Tuhan, dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya niat hati tulus kami ini Engkau terima ya Tuhan Yesus. Adapun segala pelanggaran dan dosa kami, mohon ampun ya Tuhan Yesus dalam tangan pengasihan-Mu. Kuduskan kami, layakan kami untuk menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau mengangkat pujian kita. Tanda kita bersyukur. Tanda kita berterima kasih. Karena kita telah dimenangkan oleh kuasa darah-Nya. Kita telah ditebus. Dan kekudusan yang melingkupi kita semua. Haleluya Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak Tuhanku Tuhan, Kau layak
segala hormat, kemuliaan, dan kuasa. Dengan satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Bukti kasih-Mu, saya undang Pak Ibe ke maju ke depan. Hatiku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yesus mati bagiku. Lihat kayu itu dipanggul, rasakan tubuh itu disesat. Bayangkan kepala itu dimahkotai-Mu, namun piala itu tetap diminum. Lihat tangan dan kaki itu dirajam. Rasakan tubuh itu terpaku di kayu salib. Dan bayangkan badan itu dihujam dengan tombak. Namun siksaan itu harus berlanjut. Lihat deraan lahir menusuk jiwa. Rasakan cercaan menerpa batin. Rasakan darah itu mengalir. Rasakan sakit itu tak terperi. Semua begitu memilukan. Semua begitu menjayat. Semua begitu mengiris. Terurai dalam ketulusan, kepasrahan, kelembutan, ketegaran yang melampaui segala akal. Di atas kayu salib itu Kau tebus dosa-dosa kami. Di atas kayu salib itu Kau selamatkan kami. Dan di atas kayu salib itu Kau ubah hidup kami. Di atas kayu salib itu Kau buka surga bagi kami. Di atas kayu salib itu Kau jadikan kami baru. Di atas kayu salib itu Kau pulihkan hati kami. Di atas kayu salib itu Kau beri kami harapan. Di atas kayu salib itu
atas kayu salib. Kau berkati hidup kami. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Kesalahan-kesalahan kami Engkau hiraukan. Darahmu tercurah untuk menebus setiap dosa. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Terlalu besar pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Biarkan hidup kembali. Terlalu lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita tindaku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita tindaku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang terambil dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ke satu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Sama-sama kita katakan.
hadirat-Mu yang penuh harapan, penuh sukacita, damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami yang fana ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan,
Zorin dan pembawa puisi yang memberikan pelayanan luar biasa pada hari ini. Puji Tuhan, tadi siang kita melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi di daerah kita ini, hujan terus-menerus ya. Makanya tadi agak telat sedikit karena saya harus membereskan di depan teras itu air masuk, jadi saya bersihkan sedikit. Bagi di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Saya memberikan firman Tuhan ini dengan judul Pengorbanan Tuhan Yesus yang Sejati. Saya akan ajak saudara untuk membuka dalam Alkitab kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Haleluya. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 25. Yang sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, setiap kita melakukan di awal bulan suatu tradisi atau kebiasaan di Gereja Karawaci Baru, setiap bulan atau minggu pertama dari awal bulan, maka kita melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana roti dan anggur melambangkan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya. Ini semua untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan telah melakukan yang baik bagi kita. Nah, ayat ini diambil oleh Rasul Paulus untuk mengingat Taurat Tuhan. Mari kita buka Tauratnya di mana? Keluaran 24. Bapak Ibu. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, rupanya ini sudah dilakukan Tuhan atau suatu bangsa yang dimana Tuhan berikan kitab. Nah, sudah ada kitab ya, ada tulisan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Dan pada saat ini juga Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya? Yang pertama adalah Dia memberikan anaknya. Ya. Dia memberikan firman-Nya yang berbentuk manusia. Dan manusia itu disebut dengan Yesus. Maka kita menyatakan bahwa itu Tuhan Yesus. Mari kita baca bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah seorang manusia. Mari kita baca Matius 1 ayat 12 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menambahkan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Allah mengambil peran sebagai manusia, dan manusia seutuhnya, seorang anak laki-laki, manusia, anak. Jadi perannya Allah adalah menjadi anak.
Selanjutnya, apa fungsi dari anak ini? Anak laki-laki ini. Fungsinya adalah Lukas 2 ayat 11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Allah mengambil peran sebagai manusia dan mempunyai fungsinya adalah menyelamatkan, menjadi juru selamat. Yang ketiga, apa tugasnya? Setelah fungsinya, apa tugasnya? Tugasnya adalah memimpin. Kita baca dalam Matius 23 ayat 10. Matius 23 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Yesus. Kalau kita memahami Tuhan Yesus yang mati, yang kita ingat atau memperingati pada saat ini, dialah anak manusia yang mempunyai keinginan, yang mempunyai nafsu, yang mempunyai kedagingan. Ada darahnya di situ. Jadi Allah yang menjadi manusia ini menjadi manusia yang seutuhnya, yang fungsinya menyelamatkan umat manusia dengan cara tugasnya memimpin kita untuk mengikuti Dia, mengikuti juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dari kita memahami bahwa Tuhan Yesus ini adalah manusia, adalah juru selamat dan memimpin kita, maka kita tidak akan goyah dengan teologi apapun di muka bumi ini. Saya akan jelaskan nanti. Karena begitu banyak pemahaman-pemahaman yang tidak memikirkan yang namanya kematian Tuhan Yesus. Begitu banyak teologi atau ajaran-ajaran yang tidak mementingkan apa itu salib, apa itu kematian, itu tidak penting. Namun di sini kita lihat begitu pentingnya salib dalam Injil, dalam kabar baik, sehingga tidak pernah yang namanya Injil terlepas dari kematian Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus inilah yang menyelamatkan umat manusia. Kita akan kupas dengan baik-baik, dengan pelan. Mari kita baca. Pertobatan adalah pengampunan. Di saat kita mengambil pertobatan, kita mengambil tindakan untuk bertobat, bahwa kita itu adalah memberikan Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita memberikan kuasa yang luar biasa itu mendiami hidup kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 12. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Baik, kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Di saat kita meyakini bahwa begitu ada darah yang tercurah, ada penebusan bagi kita, maka pertobatan itu sangat mahal harganya. Maka itu sering orang tidak melakukan pertobatan. Pertobatan ini membutuhkan pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Di saat kita mengenal Tuhan yang darahnya tercurah bagi kita, dan kita melakukan dosa, maka kita akan melakukan namanya pertobatan. Kita akan berpaling daripada yang jahat. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, sesembahan kita, junjungan kita adalah yang sempurna, melakukan sesuatu untuk hidup kita, yaitu menyelamatkan hidup kita. Kita baca selanjutnya, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa." Di sini tidak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa jemaat GBI Karya Baru. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat Kristen. Tidak. Tapi apa? Menghapus dosa dunia. Saudara bisa melihat bahwa ayat ini untuk dunia, untuk semua umat manusia, mau yang strata pendidikannya tinggi, yang rendah, yang ekonominya tinggi, yang rendah, yang jabatannya tinggi, yang rendah, yang dari suku mana, dari yang kulit kuning sampai yang kulit ungu, dari yang keriting sampai yang lurus, semuanya tidak terkecuali. Dia akan menghapus dosa kita, dan kita akan ambil kesempatan ini. Amin. Amin. Kita ambil kesempatan ini. Apa? Kesempatan untuk bertobat. Karena dengan bertobat, saudara akan mengerti bagaimana menjalankan firman Tuhan. Ada orang yang membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi tidak bertobat, maka dia tidak bisa menjalankan firman Tuhan. Tidak mendapatkan faedahnya apa itu firman Tuhan. Dia hanya sekedar tahu, dia hafal. Ya. Maka itu banyak pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia hanya tahu. Dia tidak melakukan pertobatan. Karena orang yang bertobat, dia akan menjalankan firman Tuhan, dia akan mengerti. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bertobat dahulu, supaya firman Tuhan bisa saudara jalankan. Tanpa pertobatan, firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara hafal, yang saudara renungkan siang dan malam itu tidak ada artinya tanpa pertobatan. Ya, ayat selanjutnya mengenai pertobatan tentang pengampunan dosa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, melainkan beroleh hidup. Setiap orang yang percaya bahwa Tuhan melakukan penghapusan dosa, percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua, percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah percaya bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya untuk kita hidup yang kekal, ambillah langkah pertobatan. Anda tidak bisa lagi bersembunyi di dalam dosa-dosa yang sudah lakukan. Pak Pendeta, hamba Tuhan, saya nggak bisa, karena ini sudah menjadi kebiasaan saya tahun-tahun. Dengan melakukan dosa ini, maka saya ekonominya baik, Pak Pendeta. Kalau saya tidak melakukan yang tidak ini, maka saya apa jadinya? Ada banyak hal kekhawatiran saat kita tidak melakukan dosa. Dosa ini membuat ekonomi baik. Dosa ini menjadi hubungan suami istri jadi baik. Maka itu artinya ada iblis yang memutarbalikkan pemahaman kita tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Allah Bapa waktu itu taman, katakan bahwa janganlah engkau makan buah ini, engkau akan mati. Ini sebelah tidak, engkau tidak akan mati. Tuh kan, kau makan mati nggak? Enggak. Yang mati adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang mati moral kita.
yang mati kerohanian kita. Dengan kata lain, kita tidak ada konektivitas dengan Tuhan. Sinyalnya terputus, tidak ada hubungan. Itu artinya mati. Tapi Tuhan dengan memberikan kesempatan kita bertobat dan percaya kepadanya, maka hubungan kita kembali. Ada satu pertanyaan yang saudara boleh renungkan dalam kehidupan saudara. Di saat saudara bertobat, itu maunya saudara atau gerakan Roh Kudus? Di saat saya mau bertobat, saya mau berbalik kepada Tuhan, saya ingin mengikuti jalan Tuhan, itu maunya Roh Kudus atau digerakkan Roh Kudus, atau itu keinginan saudara? Renungkan itu. Kalau saudara bilang itu maunya saya, tidak ada yang namanya manusia bisa mencapai Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan pengampunan dahulu, maka kita yang meresponi. Bukannya kita datang bahwa ada pengampunan, tidak. Yang ada pengampunan dulu, penebusan dosa dulu, hidup yang kekal dulu, damai sejahtera dulu yang Tuhan berikan semuanya ini pada kita. Baru kita bisa. Bukannya kita datang baru Tuhan kasih, tidak. Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kita. Kita tidak akan. Kita melangkah menuruti perintah dengan tuntunan Roh Kudus. Itu arti dari pengampunan dosa dan pertobatan. Yang kedua, pengorbanan Tuhan Yesus. Artinya tersalibnya Tuhan Yesus. Ini yang saya tekankan pada hari ini, bahwa tidak ada Injil, tidak ada kabar baik di dunia ini tanpa salib Tuhan Yesus. Mari kita buka Markus 10 ayat 45. Saya akan memberikan beberapa ayat untuk menekankan bahwa salib Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya itulah kabar baiknya. Markus 10 ayat 45. Manusia juga datang bukan untuk melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi zam bagi memberikan nyawanya. Ya. Kalau kata orang, ini mah gak ada darahnya, bagus sih. Memberikan nyawa gak ada darahnya. Bisa aja minum racun kayak Romeo and Juliet. Jadi nggak ada darahnya. Oh iya, baik. Ada kok yang darahnya. Ini ya, saya kasih. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi. Ada sesuatu yang diberikan, nyawanya. Wah, masih kurang. Salib tidak ada. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi untuk. Jadi kalau ada yang bilang, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mati, bahwa Tuhan Yesus tidak mencurahkan nyawanya, itu Injil yang keliru. Itu Injil bukan yang asli.
Injil yang asli pasti ada salib Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, darah yang tercurah bagi kita. Itu adalah Injil yang asli. Maka dari itu umat Tuhan akan mengimani dalam hidupnya bahwa kematian Tuhan Yesus inilah, kematian anak domba inilah yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu bukan kelakuan baik kita. Kalau kata orang mah, bukan amal dan perbuatan. Ya. Kalau begitu jangan ikut Kristen. Karena kekristenan bukan amal perbuatan yang menyelamatkan, tapi siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ini bedanya cuma di sini. Bedanya kekristenan dengan kepercayaan lain cuma di sini. Yahudi percaya Taurat Tuhan, tapi umat Kristen percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Agama lain mengamalkan bahwa perbuatan baik, amal ibadahmu yang banyak, dan saat ditimbang dia akan berat, maka di saat dia itu lebih berat kebaikanmu, hal positifmu, maka kamu bisa masuk dalam surga. Kalau di kekristenan tidak, surga sudah disiapkan, surga sudah ada, surga bisa dirasakan, surga bisa dinyatakan dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga. Tuhan ciptakan bumi ini baik adanya. Bahkan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk hidup di bumi ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para pencari Tuhan yang sejati, para pelaku-pelaku firman yang setia, ambil kesempatan ini. Katakan bahwa Tuhan Yesus juru selamatmu yang mati di kayu salib, yang darahnya tercurah bagi kita. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 5. Ini nubuat 400 atau 500 tahun sebelum Tuhan Yesus ada nubuat ini. Yesaya 53 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi dia ketikam oleh dia kejahatan atas ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditekannya kepada dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tertikam. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus. Kalau kita baca di kabar baik, kita baca di Mazmur 22 ayat 17 dan 19. Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 22 ayat 17 dan 19 sampai 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab anjing-anjing gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk segala dapat butuh. Mereka menonton dan mereka mengani aku. Mereka membagi-bagikan di antara mereka dan mereka membuang di atas. Ini beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus, tapi Daud yang diberikan pemahaman Roh Kudus membuat ini. Pemimpin biduan menurut lagu Musa dikala fajar Mazmur Daud. Di sini juga terdapat dalam di mana Tuhan Yesus juga mengutip puji-pujian ya. Eli Eli lama sabatani di Mazmur ini. Ini pujian yang sangat luar biasa. Pujian ini waktu zamannya Esther yang
dia berpuasa 3 hari 3 malam dan umatnya diselamatkan, maka ada puji-pujian ini. Saudara bisa lihat sangat relate ya. Ada benang merahnya, ada keselamatan. Dan pada saat itu, waktu zamannya Esther, bahwa bangsa Israel akan dibunuh semuanya. Tapi karena perkenanan dan Tuhan berubah hati raja, maka berbalik pengkhianat itu yang dihukum dan umat Israel dibebaskan. Dan kita lihat juga dalam Mazmur ini bagaimana di saat Musa dan di saat Daud sedang mengalami ketidaktentraman hati, maka ada ujian ini. Dia dikejar-kejar, maka dia nyanyikan lagu ini, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini suatu pujian yang sangat menyenangkan, penuh harapan bahwa ada kemenangan. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa? Salibnya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus, ini adalah kabar baik bagi kita. Bahwa dengan kematiannya, dengan tersalibnya, dengan darahnya yang tercurah, bahwa Injil keselamatan, kabar sukacita buat umat manusia. Apabila ada orang-orang kudus, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mengabarkan Injil salibnya Tuhan Yesus, kita mau katakan itu ketidakbenaran, itu penyimpangan. Sampai apa? Dalam Alkitab dikatakan malaikat pun apabila mengabarkan bukan Injil kebenaran atau Injil salib, maka itu bukan malaikat yang terkutuk. Mari kita baca Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil beda dengan Injil yang kami beritakan padamu, terkutuklah. Ada yang pendeta, hamba Tuhan, penginjil besar yang mengatakan dengan berbuat baik, dengan ucapan syukur saja, dengan persembahan saja, dengan perpuluhan saja, dengan memberikan waktu saja, memberikan tenagamu yang terbaik yang kau berikan bagi Tuhan, maka kamu selamatkan. Bahwa itu palsu adanya. Yang benar apa? Tuhan Yesusnya dahulu. Iman, percayalah, yakinlah, teguhkanlah. Di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan darahnya tercurah bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada keselamatan. Amin. Yes. Amin. Itu Injil yang benar. Itu Injil yang benar-benar. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka. Yang Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus berfirman. Dia bukan Yesus sebagai manusia atau nabi, tapi dia Tuhan. Dia berfirman. Dia Allah kita. Tuhan Yesus adalah sesembahan kita. Tuhan Yesus adalah Allah dan Tuhan Juru Selamat. Saya tidak tahu harus mengatakan apa bagi kita semuanya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidup ini. Dia mempunyai firman yang khusus buat kita. Dia adalah Allah yang mati di kayu salib. Dia berfirman bagi kita. Kalau dahulu, kalau ada musuhmu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Tuhan ampuni dan doakan. Itulah pengikut Kristus.
Kenapa kita bisa mendoakan dan mengampuni? Karena darahnya telah menghapus dosa kita. Sehingga kita tidak bisa lagi jauh, atau tidak bisa lagi kita meninggalkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yang pertama pertobatan, ada pengorbanan di kayu salib. Sekarang kasih Tuhan. Lukas 15 ayat 4. Tuhan lakukan ini semua. Tuhan melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi. Karena apa? Karena cintanya Tuhan Yesus kepada Allah. Bukannya kepada manusia Pak Musi. Ya, nanti dulu. Pada Tuhan dulu. Jadi Tuhan Yesus ini menggenapi firman Allah dulu. Dia bukan mengasihi manusia terus dia jalanin firman Tuhan. Tidak. Dia jalanin firman Tuhan dulu baru mengasihi manusia. Seorang pria sejati, seorang suami, dia mengasihi Tuhan baru mengasihi istrinya. Seorang istri akan menghormati suaminya kalau dia mengasihi, menghormati Tuhan, baru dia menghormati suaminya. Bagaimana nih seorang suami bisa berkorban seperti Kristus kalau dia tidak mencontoh, kalau dia tidak melihat korbannya Tuhan Yesus di kayu salib? Bagaimana seorang istri bisa menghormati suaminya kalau dia tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus menghormati Allahnya? Dengan kata lain seperti begini. Ini saya baru lepas dari kebiasaan buruk saya. Jadi saya bisa saksikan, makanya saya sangat itu dia bagaimana Tuhan tuh merubah. Tuhan itu melakukan hidup yang baru bagi saya. Saya bisa lepas dari kebiasaan yang buruk saya. Kenapa? Yang pertama, saya lihat Tuhan dulu, bukan lihat kesenangan saya. Beri contoh begini. Ini contoh anak-anak ya. Anak-anak kan suka bermain ya Bapak Ibu ya. Suka bermain. Maka di saat kita suruh belajar, ayo belajar. Enggak, bermain dulu. Tapi karena ini anak takut sama bapaknya, dia akan belajar. Amin. Jadi dia belajar bukan karena untuk dirinya, tapi karena takut sama bapaknya, maka dia lakukan itu. Apa akhirnya? Dia cepat-cepat belajar, dia beresin bukunya, dia itu terus dia tanya ke Bapak, Pak, sudah belajar apa Pak? Oh benar, sudah belajar. Coba Bapak tanya yang begini, dia bisa jawab. Sudah atur buku? Udah. Udah ini? Udah buat kaos kaki? Udah. Besok pakai apa? Sudah siap? Udah. Habis itu apa yang dilakukan? Bermain. Artinya apa? Dia lakukan perintah orang tuanya untuk bermain. Jadi dia melakukan apa yang bapaknya suruh untuk alasan bermain, bukan karena patuh, bukan untuk anak nurut, bukan karena ada permainan yang dia senang, yang dia nomor satukan. Suami istri juga begitu. Seorang suami bekerja, dia bekerja mati-matian supaya istrinya nggak merong-rong, supaya istrinya nggak ngomel. Dia mati-matian. Terus abis itu dia bilang gini, udah ya, udah kasih ya, apa yang gue mau, apa yang ini, gue diem. Artinya apa? Tuh. Jadi apa yang dia korbankan supaya istri diam, bukan karena cinta, bukan. Begitu juga istri. Dia masak, dia melayani itu, dia bilang, gue lakuin ini ya, karena gue ini loh, ingat tuh ya, gue harus ini, gue harus kayak gue. Jadi bukan, artinya gak saling menyalahkan. Gak ada tuh yang begitu ya. Akhirnya hubungannya gak baik, karena apa? Bukan menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Ada yang sampai bilang gini, gue cerai ini gara-gara Tuhan ya, gue bisa bertahan ini gara-gara Tuhan loh. Kalau gue gak gara-gara Tuhan, gue ceraiin loh. Bisa begitu.
Ada tuh. Gue sih kalau nggak ingat Tuhan mah, habis lu. Kalau nggak karena Tuhan nih, jadi kita karena Tuhan. Padahal bukan itu. Bukan itu. Kita lakukan karena kita cinta. Makanya ya, saya sih bersyukur ya bagi saudara-saudara yang belum menikah. Nikmati, benar loh. Bersyukur yang belum punya anak. Ingat, apapun itu bersyukur. Ya. Kalau udah punya anak beda lagi, rebutan. Ini anak gua, enggak ini anak gua. Ini cara gua, enggak cara gua. Sampai di 9 bulan, benih siapa di dalam? Lah, lu apaan lu? Udah lu cari duit aja, ini gua urusan anak gua. Ini apa? Anak bukannya bikin damai, bikin neraka. Itu punya anak tuh. Mau nerakanya banyak, anaknya banyak nilainya. Makanya kalau bilang, jangan lo ngapain lu anak-anak lu, enggak. Wah, saya juga bersyukur ya ada banyak keluarga-keluarga muda yang anaknya lebih dari 2. Saya puji Tuhan loh, ini dahsyat banget ini. Ini kalau nggak Tuhan itu pasti, wah dahsyat ya dia. Yang lain mah, amin, dah cukup dah. Ini puji Tuhan, diberkati. Mau punya anak, enggak punya anak, belum menikah maupun sudah menikah, naikkan pada Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu untuk kita semuanya. Jangan bilang terkutuk, pas saya belum punya anak, terkutuk saya belum punya jodoh. Jangan. Berarti apa? Saudara tidak mengalami kasih Tuhan. Dan saudara bilang nih, enak Pak Musi udah punya ini ya. Jangan. Berarti apa? Saudara membatasi kuasa. Dan kita baca Matius 18 ayat 14. Matius 18 ayat 14. Bunyi firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Ya. Jadi Tuhan tuh nggak ingin anak-anaknya menderita atau jauh daripadanya. Itu kasih Bapa. Ya. Inilah kasih Bapa yang sesungguhnya. Dia tidak mau anak-anaknya lepas dari pandangannya, lepas dari genggamannya, lepas dari ajarannya, lepas dari kasihnya. Sering kita yang menghilang. Ya, namanya juga kita ya. Jangan menyamakan begini. Bapak yang di surga sama Bapak yang di dunia ini beda. Nggak sama Pak Bos. Ya nggak sama lah ya. Bapak di surga tuh kasihnya nggak terbatas. Kalau Bapak di dunia tuh terbatas. Ya. Maka dari itu saya mau katakan sebagai laki-laki yang jadi bapak, laki-laki yang jadi suami, atau laki-laki yang akan menjadi suami atau yang menjadi bapak, pandanglah Tuhan Yesus. Supaya engkau punya kasih yang dari surga. Di saat kalian para suami, para bapak menjadi pemimpin, maka akan mengasihi. Begitu juga yang wanita-wanita ya, yang sudah menjadi ibu, yang sudah menjadi istri, yang belum menjadi ibu, yang belum menjadi istri, jangan tinggalkan kasih Bapa. Kasih Bapa tidak ingin dia lepas dari anak-anak. Dia ingin pegang terus, dia ingin mengasihi terus. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah. Yohanes 14 ayat 1 dan 1 sampai 3 begini bunyi firman Tuhan. Saat ini percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan tidak. Sebab itu menjadi apa? Bila aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat aku berada. Hebat ya. Bapa ingin kita
bersama-sama Dia di akhir hidup kita di dunia, dan Dia ingin hidup bersama-sama dengan kita di kekekalan. Luar biasa ya, kita manusia yang fana, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Kalau bukan kasih Bapa kita, luar biasa. Ya, Allah menyebut dirinya Bapa bagi kita, tapi ingat, kita menyebutnya Tuhan dan Dia bersama kita. Allah di surga bilang, aku mengasihi, anggap aja aku nih Bapa ya anakku. Biasanya deh, bapaknya harus kayak bapak gua nih. Gua bisa tipu nih, gua bisa bohongin nih. Buat dosa mah gampang, dia akhirnya dia akan, kalau kita buat dosa nanti dia ngampuni. Kita datang, nggak datang, gua terserah, namanya juga bapak mah cuek-cuek aja. Enggak, sudah. Yang menyatakan Bapa itu Allah kepada kita. Dan kita harus menyatakan sebagai orang yang menghormati, orang yang tahu adab, yang tahu tata kerama, yang tahu sopan santun, yang tahu firman Tuhan. Maka kita responnya apa? Dia adalah penjuru. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang punya segala bumi ini. Dia yang menciptakan. Dialah keagungan. Dialah Allah. Dialah sumber berkat. Dialah kemuliaan. Dialah Immanuel. Pesan Jumat Agung tahun 2024 untuk dapat melakukan firman Tuhan, yang pertama-tama saudara lakukan adalah bertobat. Tanpa pertobatan, firman Tuhan yang ada pikiranmu, firman Tuhan yang ada di hatimu tidak dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya yang kedua, minta permohonan kepada pimpinan Roh Kudus yang ada di dunia ini, yang Tuhan sudah berikan saat Dia naik ke surga dan menurunkan Roh Kudus untuk kita. Mintalah permohonan baginya untuk ada kekuatan penghiburan dalam menjalani hidup bersama firman Tuhan. Yang ketiga, sembahlah Tuhan Allahmu setiap waktu dengan ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah menyertai kita semua umat pilihannya, domba-domba kesayangannya, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan melakukan perjamuan. Siapkan hati saudara, berdoa, menghina Tuhan. Sebelum kita mengambil perjamuan ini, kita mengingat karya kematian Tuhan, karya salibnya. Karena salibnya tercurah dalam kita. Ujian ini dinaikkan, sudah bisa ambil waktu saat teduh untuk berdoa pimpinan Roh Kudus. Yeah.
Mari kita membuka anggur perlahan-lahan supaya tidak tercecer. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bersyukur Tuhan. Bahkan salibmu
Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala pengorbanan-Mu, segala kebaikan-Mu, segala pimpinan, pertolongan, serta penyertaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kalau sebentar kami rindu Tuhan bekerja untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan berkati setiap ucapan syukur kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat memberikannya dengan penuh Tuhan ucapan syukur, dengan hati yang sukacita dan ikhlas ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan apa akan ku balas dari awal kita akan nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, selamat kita melakukan peringatan kematian Tuhan Yesus. Karena dengan memperingati kematiannya, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, itu menandakan bahwa kasih Tuhan dan pertobatan yang kita lakukan membuat nyata bahwa surga bisa kita rasakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan saya mengundang hari Minggu jam 8 pagi untuk datang kembali untuk memperingati kebangkitannya.
Kebangkitannya juga mempunyai arti yang luar biasa bagi umat Kristen, pengikut Kristus. Ada pesan-pesan yang akan saya sampaikan, bukan pemahaman firman Tuhan, supaya saudara bisa mengerti apa itu arti kebangkitannya. Kalau pada sore hari ini kita mengerti apa itu kematiannya, dan ingat kematian Tuhan kita itu yang utama dalam pengabaran Injil. Ada darah yang tercurah di kayu salib. Tanpa itu Injil tiada artinya. Tanpa itu semuanya itu Injil yang palsu. Mari kita sebarkan Injil, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dalam kehidupan dan baik tutur dan buka tuturan. Saya kembali mengundang kembali hari Minggu jam 8 tempat ini. Saya berharap saudara mengenakan pakaian yang berwarna ceria dalam makna dan kebangkitannya, kemenangan atas kuasa kegelapan. Kiranya damai sejahtera yang saudara alami, saudara bisa terapkan dalam kehidupan saudara berkeluarga, suami istri, kakak beradik. Kiranya damai sejahtera ada pada saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ibadah Jumat Agung telah kami lalui. Masih ada ibadah yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah kami adalah menjalankan firman Tuhan dan menaikkan puji-pujian seperti Tuhan. Di atas kayu salib pun Engkau masih memuji, mengagungkan nama-Mu. Engkau kutip ayat Alkitab dari Mazmur 22. Engkau adalah panutan kami, Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami. Lihat kami para pengikut-Mu, para umat Kristen yang beriman bahwa Engkaulah juru selamat kami. Mari Bapak Ibu, kita naikkan tangan kita, menunjukkan bahwa kita berserah, kita memohon padanya, menunjukkan bahwa kita perlu Kau Tuhan. Adapun sakit penyakit yang ada padamu, tangan kiri atas, tangan kanan Kau taruh di mana sakit penyakit berada. Apabila sakit hati, Kau taruh di hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, menunjukkan bahwa kami perlu Kau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Adapun sakit penyakit yang ada pada kami pada saat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau curahkan kesembuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, Engkau lihat usaha kami, Engkau perhatikan pekerjaan kami, Engkau jamah ya Tuhan pendidikan kami. Kiranya Kau berkati semua. Ya Allah yang kuat, yang agung, yang perkasa, tuntunlah langkah kami ya Tuhan, dan tunjukkanlah jalan kebenaran ya Tuhan sekali padamu, sehingga kami tidak terserah, tidak sesat dan jalan salah jalan. Bapa kami yang di surga, ya Roh Kudus penghibur, wujudkanlah segala permohonan cita-cita kami dan buah pikir kami dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Yes, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Yesusku